Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03. Mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut sebagai upaya Presiden Jokowi dalam mencegah wacana hak angket. Akan tetapi Jokowi dan Demokrat disebut akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka komunikasi dengan dua partai yang bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan, yakni PDIP dan PKS. AHY disebut akan kesulitan untuk menjadi jembatan komunikasi dengan PKS dan PDIP. Hal itu karena kedua partai tersebut memiliki ideologis yang berbeda dengan Jokowi. Adapun Adi bisa menilai pelantikan AHY sebagai upaya mencegah hak angket karena melihat terjadinya dinamika penolakan. Adi menyebut setelah dilantik jadi Menteri Jokowi, AHY gencar menolak wacana hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket mulai disampaikan selesai putra SBY dilantik jadi Menteri ATR. Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar dan Anies untuk move on menyikapi Pilpres 2024. Kubu paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyatakan wacana hak angket adalah lelucon politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TKD Prabowo Gibran Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga anggota DPR RI fraksi Golkar Gandung Pardiman pada Minggu 25 Februari. Ia mengatakan siap menghadang pengajuan hak angket usulan Ganjar Pranowo. Menurut Gandung, permasalahan dugaan pelanggaran pemilu seharusnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi bukan melalui hak angket. Akan tetapi, Gandung yakin kubu Ganjar tidak akan mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu karena kader Golkar itu menilai memang tidak ada tanda-tanda kecurangan pemilu. Justru Gandung melihat upaya dan maksud lain di balik pengajuan hak angket tersebut. Upaya itu menurut Gandung akan membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Penggunaan hak angket disebut Gandung bisa membawa negara ke dalam ketidakpastian. Hak angket tersebut juga berujung pada niat untuk memaksulkan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, ia menyatakan siap menghadang hak angket. Wakil Presiden Yusuf Kala menyindir pihak yang resah dengan adanya wacana hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Menurut JK, pihak yang resah justru menimbulkan kecurigaan bahwa mereka takut akan kecurangan Pilpres 2024 benar terjadi. Ia mengatakan pengajuan hak angket DPR bakal menguntungkan semua pihak. Pernyataan itu disampaikan oleh JK pada Sabtu 24 Februari. JK menilai hak angket merupakan upaya untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu. Jika dalam hak angket tidak terbukti, maka publik bakal mengetahui bahwa berbagai kecurangan yang muncul memang tidak terjadi. Oleh karena itu, JK meminta semua pihak untuk tidak merasa resah atas pengajuan hak angket itu. Pasalnya, keresahan berlebihan akan menimbulkan anggapan bahwa kecurangan pemilu memang benar terjadi. Menurut JK, jika memang tidak terjadi kecurangan, maka tidak perlu mengkhawatirkan hak angket. Kan Pak Prabowo ini, Pak SBY ini seniornya Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo kan berkali-kali kesempatan menyampaikan bahwa beliau itu menghormati dan ingin meneruskan semua kebaikan dari presiden-presiden sebelumnya. TKN Fanta Prabowo Gibran buka suara terkait pertemuan capresnya dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan tersebut dilakukan untuk bersilaturahmi dengan Presiden Indonesia sebelumnya.
Pernyataan itu disampaikan oleh Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran Muhammad Arif Roshid pada Minggu 25 Februari. Arif mengatakan Prabowo telah menyampaikan bahwa ia ingin meneruskan kebijakan dari presiden-presiden sebelumnya. Arif menegaskan bahwa Prabowo akan bersilaturahmi dengan para pendahulunya yang juga pernah menjabat presiden. Bahkan menurut Arif, Prabowo juga akan bersilaturahmi dengan Megawati Soekarno Putri. Kan Pak Prabowo ini, Pak SBY ini seniornya Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo kan berkali-kali kesempatan menyampaikan bahwa beliau itu menghormati dan ingin meneruskan semua kebaikan dari presiden-presiden sebelumnya. Yang baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Yang masih hidup, saya kira ada Pak Jokowi sekarang tentu saja, kemudian ada Pak SBY, ya. Mungkin juga Bu Mega nanti, tentu saja Pak Prabowo. Dia punya punya histori juga kan sejak 2009 ya. 2009. Jadi tentu saja kita berharap ya Pak Prabowo sebelum menjadi presiden itu bisa bersilaturahim ya semua pimpinan yang ada. Polemik hak angket untuk mengusut dugaan pemilu masih menjadi perbincangan hangat. Sebelumnya, partai politik pengusung Anies Baswedan yang tergabung dalam Koalisi Perubahan menyatakan mendukung hak angket. Namun, Koalisi Perubahan enggan menggulirkan hak angket dan menunggu komando dari PDIP. Koalisi Perubahan menunggu arahan dari PDIP karena yang mengusulkan hak angket tersebut adalah Ganjar Pranowo. Di sisi lain, analis komunikasi politik menilai Koalisi Perubahan bisa menginisiasi hak angket tanpa menunggu PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh analis komunikasi politik Hendry Satrio pada Senin 26 Februari. Menurut Hendry, meski PDIP memiliki komposisi terbesar di parlemen, namun tidak ada salahnya jika Nasdem, PKB, dan PKS memulai bergulirnya hak angket. Hendry menilai jika Koalisi Perubahan bisa menggulirkan hak angket, maka akan menjadi catatan positif di mata publik. Hendry mengatakan, hak angket merupakan respon dugaan kecurangan, bukan merespon atas kekalahan. Adanya hak angket disebut bertujuan untuk memperbaiki demokrasi. Lebih lanjut, Hendry berharap hak angket bisa terrealisasi sebelum penetapan hasil pemilu, yakni tanggal 20 Maret. Oleh karena itu, menurut Hendry, hak angket harus segera digulirkan sebelum 20 Maret. Realcon KPU pada Senin 26 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat sudah mencapai 71,22%. Berdasarkan data Realcon Pilpres itu, suara Prabowo Subianto unggul tipis dari Anies Baswedan di wilayah DKI Jakarta. Bahkan selisih perolehan suara Prabowo dan Anies tidak sampai 1%. Prabowo dan Gibran memperoleh suara sebesar 41,48% di wilayah DKI Jakarta. Sedangkan Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 41,14% di DKI Jakarta. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memperoleh suara sebesar 17,38%. Jarak perolehan suara antara Prabowo Gibran dengan Anies Muhaimin di Jakarta terpaut sangat tipis. Dalam data Realcon tersebut, Anies Muhaimin juga pernah mengungguli perolehan suara Pilpres di Jakarta. Namun data yang tersaji dalam situs web KPU itu hanya merupakan alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara. Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang. Rekapitulasi itu dilakukan mulai dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota hingga pusat. Proses rekapitulasi itu dilakukan dari Kamis 15 Februari hingga Rabu 20 Maret mendatang. Politisi PKS sekaligus Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengomentari terkait wacana hak angket yang diusulkan oleh Ganjar Pranowo. Hidayat mengatakan tidak boleh ada pihak yang melarang wacana hak angket. Menurutnya, hak angket digulirkan untuk menjaga demokrasi. Pernyataan itu disampaikan oleh Hidayat pada Minggu 25 Februari. Hidayat juga meminta untuk tidak membuat gaduh dengan melakukan framing negatif terhadap hak angket. Ia menilai wacana hak angket DPR berbeda dengan perselisihan hasil pemilu yang disidangkan MK. Hidayat mengatakan dua hal itu berbeda sekalipun sama-sama konstitusional. Politikus PKS itu menyebut selama permohonan hak angket dan wacana sengketa Pilpres memenuhi syarat, maka seharusnya keduanya bisa dijalankan. Menurut Hidayat, hak angket merupakan upaya untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Gagasan utama menghadirkan keadilan. Perekonomian disusun untuk bisa memberikan manfaat pada semua. Kami
Heboh di media sosial video Anies Baswedan berbicara di depan lukisan Muhammad Hatta. Jubir Timnas Amin, Billy David Nerotumelina, mengklarifikasi isu yang beredar terkait video tersebut. Billy membantah narasi yang menyebutkan bahwa video itu menunjukkan Anies depresi seusai kalah Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Billy pada Senin 26 Februari. Billy mengatakan bahwa peristiwa yang terekam dalam video itu sudah lama terjadi. Peristiwa tersebut terjadi ketika Anies Baswedan berkunjung ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian kampanye Amin pada 2 November 2023. Billy mengatakan percakapan itu dilakukan karena Anies mengidolakan sosok Bung Hatta. Dalam kesempatan itu, Billy meminta masyarakat untuk menghindari penyebaran hoax. Politisi PKS sekaligus Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengomentari terkait wacana hak angket yang diusulkan oleh Ganjar Pranowo. Hidayat mengatakan tidak boleh ada pihak yang melarang wacana hak angket. Menurutnya, hak angket digulirkan untuk menjaga demokrasi. Pernyataan itu disampaikan oleh Hidayat pada Minggu 25 Februari. Hidayat juga meminta untuk tidak membuat gaduh dengan melakukan framing negatif terhadap hak angket. Ia menilai wacana hak angket DPR berbeda dengan perselisihan hasil pemilu yang disidangkan MK. Hidayat mengatakan dua hal itu berbeda sekalipun sama-sama konstitusional. Politikus PKS itu menyebut selama permohonan hak angket dan wacana sengketa Pilpres memenuhi syarat, maka seharusnya keduanya bisa dijalankan. Menurut Hidayat, hak angket merupakan upaya untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.